Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita merasakan kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita merasakan kuasa Tuhan hadir menyertai kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku
Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, terjadi kemenangan, terjadi di sini. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah hari ini kita bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan Yesuslah yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan
hanya Yesuslah perisai di dalam kehidupan kita. Di saat badai hidup menerpa, biarlah kita tetap memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri. Oh, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menopang kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Walaupun kita masih harus beribadah secara daring atau secara online untuk beberapa jemaat, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak akan mengurangi damai sejahtera kita. Karena ketika saudara beribadah di rumah, maka itu pun menjadi bagian dari ibadah kita. Yang saudara-saudara kita yang sudah bisa beribadah secara offline di gereja, itu pun juga karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan
Karena di masa-masa yang seperti sekarang inilah itu yang akan menjadi ujian bagi kita, ujian bagi iman kita. Kalaupun kita hari-hari ini mungkin merasa lemah, kita mungkin merasa bahwa banyak hal yang tidak lagi sama seperti dulu, saya kira itu semuanya wajar dan dialami oleh semua orang. Tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus pengharapan kita, pengharapan saya dan pengharapan saudara itu tidak akan kita letakkan kepada hal-hal yang fana, kepada hal-hal yang bisa hilang, kepada hal-hal yang bisa rusak, kepada hal-hal yang bisa hancur. Tetapi pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pengharapan yang tidak tergoyahkan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema bagi kita semuanya, yaitu tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Dan Allah kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah keselamatan itu ada. Dan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan kita sudah pasti. Karena keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengharapan ini tentunya menjadi sebuah pengharapan bagi kita semuanya orang percaya, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kita berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan mujizat-mujizatnya bagi kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam diri kita. Kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang berbeda kepada kita dari masa-masa yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan harus tetap terjaga di dalam diri kita. Karena itulah yang menjadi dasar dari kita berharap. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi dasar kita untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama tentang hal ini. Karena pengharapan kita, ketika pengharapan kita sudah hilang, maka pengharapan itu tidak akan mudah untuk tumbuh lagi, tidak akan mudah untuk muncul lagi. Tetapi kalau selama pengharapan kita ada, maka kita akan dapat menjalani kehidupan ini meskipun sulit, baik atau tidak baik keadaannya, kita akan tetap bisa berharap, kita akan tetap bisa memiliki semangat di dalam diri kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, kita pasti berbicara tentang iman. Nah, iman ini adalah sebuah kata yang sangat akrab di telinga orang Kristen dan bahkan bukan hanya orang Kristen, saudara, tetapi di semua orang yang beragama. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman diartikan sebagai sebuah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, kitab suci atau nabi, atau juga bisa dikatakan sebagai keteguhan hati. Nah, di dalam konteks kekristenan, biasanya iman itu diartikan sebagai yang pertama, itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, iman itu diartikan bahwa kita percaya bahwa kita telah menerima meskipun belum terjadi, dan itu dasarnya ada di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 biasanya ya, biasanya Ibrani 11 ayat yang ke-1 itu dijadikan dasar tentang bagaimana kita bisa menerima sesuatu bahkan sebelum kita melihat. Dan itu biasanya dikaitkan dengan apa saudara? Dengan kesuksesan, kebahagiaan, dikaitkan dengan sesuatu yang diinginkan, berkat-berkat Tuhan, pemenuhan kebutuhan, pemenuhan keinginan-keinginan kita. Biasanya dikaitkan seperti itu sehingga tidak heran banyak orang Kristen yang kemudian berharap hanya kepada hal-hal yang kelihatan saja. Meskipun saya belum terima, saya akan terima. Saya percaya bahwa di 1 tahun ke depan saya akan punya mobil. Nah biasanya sih kayak gitu ya saudara ya. Yang ketiga, iman biasanya diartikan sebagai pengharapan untuk memperoleh kesembuhan, berkat atau pemulihan. Nah saudara yang terkasih, konsep iman yang banyak kita kenal memang seperti itu dan itulah yang kita percayai sepanjang kita menjadi orang Kristen. Apakah salah? Saya katakan tidak salah juga, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita pahami tentang iman itu sendiri. Nah mari kita akan belajar dari sebuah teks di dalam Matius 17, ayat yang ke-14 sampai ke-21. Saya tidak akan bacakan semuanya, tetapi saya akan bacakan di ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya,
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, poin ini di bagian yang terakhir di situ ada dikatakan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Dan maaf saudara, kadangkala tanpa disadari seringkali banyak orang Kristen yang kemudian mengambil secuil ayat ini, kemudian dipakai untuk sebuah peneguhan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, ini kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita mengambil firman Tuhan tanpa kita melihat konteks kejadian, konteks waktu, dan konteks apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, jangan-jangan kita sedang membuat arti atau tafsiran itu bagi diri kita sendiri. Nah saudara, perikop yang linear dengan cerita ini adalah Markus 9 ayat 14 sampai 29, saudara bisa baca di sana. Dan untuk perkataan yang tentang iman sebesar biji sesawi, itu linear dengan Lukas 17 ayat yang ke-6. Saya tidak akan bacakan hal itu. Nah saudara, ayat ini tentunya memberikan sebuah pengharapan bagi kita, orang Kristen, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ketika kita memiliki iman untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita bisa mempergunakan iman atau keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan atau untuk sesuatu terjadi dalam diri kita. Nah, seringkali tanpa kita sadari kita pakai sebuah ayat untuk kepentingan diri kita sendiri tanpa kita mengetahui konteks atau apa yang sedang terjadi ketika ayat itu dikatakan. Nah, tapi benarkah ayat ini sedang berbicara untuk hal-hal yang berkaitan dengan mujizat atau pemenuhan keinginan kita sebagai orang Kristen? Nah, mari kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah konteks ayat ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang muda yang sakit ayan karena ada pengaruh kuasa kegelapan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Konteks ini tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh sembarangan potong copy paste ayat kemudian kita pakai itu untuk kepentingan kita sendiri. Tidak, kita harus melihat apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Dan konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang muda yang sakit ayan karena ada pengaruh kuasa kegelapan. Nah saudara, kalau Anda perhatikan di perikop sebelumnya, di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13, di situ ada peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan kemudian dimuliakan di sana, dan pada saat itu ada 3 murid yang diajak oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus turun, maka peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus sudah turun dari gunung. Nah, di situ ada seorang orang tua yang kemudian melapor kepada Tuhan Yesus bahwa anaknya sakit ayan dan anaknya itu mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Istilahnya diganggu oleh kuasa kegelapan, tetapi setelah dibawa ke murid-murid Yesus yang lain, murid-murid Yesus tidak bisa mengusir kuasa kegelapan itu. Dan kemudian ketika orang tua ini melapor kepada Tuhan Yesus, ini yang menarik. Mari kita akan pelajari bersama. Nah saudara, di ayat yang ke-17, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-17, di situ Yesus marah kepada orang tua anak tersebut dan semua yang ada di situ karena alasannya cuma satu. Alasannya adalah karena tidak percaya. Nah tapi persoalannya mengapa Yesus begitu marah pada saat itu? Mari kita baca Matius 17 ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah saudara, di sini kemarahan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kemarahan yang besar pada saat itu. Nah kita akan coba melihat komparasinya atau perbandingannya dengan ayat yang lain. Mengapa Yesus sampai semarah itu, gitu ya? Mari kita akan baca di dalam Markus 9 ayat yang ke-21 sampai 23. Ini ayat yang perikop yang linear ya. Di ayat yang ke-21 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, nah ini perhatikan. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu,
tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah saudara, perkataan ini memberikan sebuah arti yang dalam. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Jika engkau dapat, itu menandakan sebuah ketidakpercayaan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-23 mengatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata dapat ini dalam bahasa aslinya memiliki arti mampu, mungkin, dan tidak mustahil. Nah kalau kita perbandingkan saudara, di dalam Markus 1 ayat yang ke-40, di situ ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Nah perhatikan, jika engkau dapat dan kalau engkau mau itu sebuah perkataan yang berbeda. Kenapa Yesus marah? Karena ketidakpercayaan. Karena orang tuanya sendiri sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan sebuah hal yang luar biasa. Nah kadangkala tanpa disadari saudara, kata-kata ini, keraguan kepada Tuhan, itu juga mampir di dalam diri kita. Tuhan kalau engkau dapat, coba bayangkan, Allah yang maha kuasa, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Segala sesuatu mungkin. Tapi di sini dikatakan, kata-kata ini bermakna bahwa orang tua anak ini ragu dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anak ini dan mengusir setan yang ada di dalamnya. Nah di dalam konteks ini saudara, iman dan percaya secara penuh kepada Tuhan sangat diperlukan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan dan memunculkan hal-hal yang sekiranya tidak mungkin bagi manusia. Tuhan sanggup untuk melakukannya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jika kita sedang melawan kuasa kegelapan, kita harus memahami bahwa iman dan percaya kita kepada Tuhan harus penuh dan tidak boleh bimbang. Kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan seberapapun kuatnya. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang indah bagi kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Nah saudara, persoalan jawaban doa bagi kita itu bukanlah apakah Tuhan mampu atau tidak. Persoalan jawaban doa atau Tuhan menjawab doa kita itu bukanlah masalah Tuhan mampu atau tidak mampu, tetapi apakah Tuhan mau atau tidak mau. Nah ini yang harus kita pahami sehingga kita tidak lagi menggugat Tuhan karena Tuhan tidak menjawab keinginan kita. Ketika kita sudah berdoa sedemikian rupa, bahkan ketika saya dan saudara mungkin sudah berpuasa 40 hari 40 malam seperti Musa, tidak makan dan tidak minum, sampai ususnya lengket gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berharap dan kemudian Tuhan tidak menjawab, itu bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab, itu persoalannya ada pertimbangan, kemutlakan, keabsolutan Tuhan di dalam menjawab kita. Nah di bagian kedua nanti saya akan bagikan sesuatu sehingga kita tidak salah di dalam menilai Tuhan, sehingga kita tidak salah di dalam menilai pertimbangan diri kita sendiri terhadap Tuhan. Nah saudara, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup untuk membuat mujizat. Tetapi nanti yang kedua kita akan belajar. Yang kedua yang kita harus pahami adalah bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam pelayanannya bukan agar orang terobsesi dengan dia, bukan supaya orang terobsesi kepada mujizatnya, tetapi kepada kabar baiknya yang diberitakan oleh Tuhan dan karya penebusannya di kayu salib. Ini yang harus kita pelajari. Sehingga kalau kita melihat konteks ini, kita sebagai orang percaya akan menyadari bahwa mujizat itu bukan segalanya di dalam kehidupan orang Kristen.
Jawaban doa itu bukan segalanya di dalam diri kita, meskipun saya yakin, saya dan saudara ingin agar doa kita dijawab Tuhan. Tetapi ada kalanya ketika Tuhan membiarkan kita di dalam masa-masa penantian kita, Tuhan membiarkan kita, doa kita tidak terjawab. Pasti ada maksud Tuhan yang terbaik di situ, karena Dia tahu tentang apa yang kita tidak tahu, saudara. Nah, itulah yang harus kita pahami. Ketika kita berada di dalam proses, ketika mungkin seorang Kristen tidak mengalami jawaban doa dan mungkin tidak mengalami mujizat yang spektakuler, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dia, saudara. Jadi jangan sampai berpikir, kenapa sih kok ini masalahku nggak selesai-selesai? Kenapa sih kok rasanya tidak ada jawaban doa? Bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukannya. Untuk mengubah sesuatu itu bagi Tuhan hanya sekedar sudah berubah. Tapi persoalannya adalah apakah dia mau atau tidak untuk melakukannya. Mau atau tidak itu berurusan dengan kemahakuasaan Tuhan dan keabsolutan Tuhan atau kemutlakan Tuhan bagi alam semesta ini, saudara yang terkasih. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang fanatik dengan mujizat, sehingga setiap ayat yang menceritakan Tuhan Yesus membuat mujizat akan selalu dikaitkan bagaimana Tuhan Yesus akan membuat mujizat yang sama dengan dirinya. Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan mujizat, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Maka kita pun akhirnya kita mengklaim bahwa kita pun bisa membangkitkan orang mati. Kan konyol kalau kayak gini, saudara. Jadi saya mau katakan begini, Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan agar orang terobsesi kepada dirinya. Tetapi Tuhan membuat mujizat untuk supaya orang memahami bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dan berorientasi kepada kabar baik yang Dia beritakan, yaitu Injil, keselamatan di dalam Dia. Nah, saudara, apakah hal ini salah ketika kita kemudian menganggap bahwa mujizat Tuhan itu akan selalu juga terjadi dalam diri kita? Enggak salah juga sih sebenarnya. Tetapi mungkin kurang tepat kalau itu menjadikan kita fanatik dengan mujizat, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus memang sanggup membuat mujizat, tapi satu hal yang kita harus pahami, bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat dalam waktu pelayanannya adalah dengan tujuan memberitakan Injil Kristus, memberitakan Injil pengharapan, keselamatan melalui dirinya. Jadi sebenarnya mujizat itu adalah penyerta dan bukanlah inti dari pekerjaan Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Nah, ini yang harus kita pahami, supaya kita tidak terjebak, saudara, kepada adanya mujizat-mujizat yang kemudian selalu menjadi acuan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Siapa yang enggak senang dengan hal-hal yang spektakuler? Tiba-tiba kita butuh uang 50 juta karena kita sedang membutuhkannya. Tiba-tiba ada orang yang memberikan 60 juta, lumayan 50 juta buat memenuhi ini, kemudian kita masih untung 10 juta. Kan kita harapannya kayak gitu, yang spektakuler. Kita pengen sesuatu tiba-tiba besok ada, itu yang spektakuler. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal ini menjadi pusat di dalam diri kita. Siapa yang tidak suka mendapatkan hal yang seperti itu, dan semua pasti suka, saudara. Saya yakin semuanya suka. Dan satu hal lagi, pasti akan bisa bangga kalau Tuhan buat mujizat buat kita gitu ya. Dan bisa jadi bahan buat kesaksian. Nah, saudara, ujung-ujungnya apa? Ujungnya adalah untuk kemuliaan kita atau untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ujungnya untuk kemuliaan kita, mungkin kita akan mengatakan kepada orang lain, Tuhan itu sewayang ya sama aku, Pol. Maka dia selalu jawab doa-doaku. Jadi artinya apa? Yang jadi pusat itu Tuhan atau kita? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu berarti berarti bahwa segala sesuatu akan dijawab oleh Tuhan? Tidak. Tidak semua dijawab oleh Tuhan. Bahkan di dalam ketiadaan jawaban Tuhanlah, kadangkala ada hal yang tidak mustahil yang dilakukan Tuhan di dalam sebuah kemustahilan.
Saudara, ketika mujizat dimaknai untuk kepentingan diri kita sendiri, maka kita sedang menjadikan Tuhan Yesus bukan sebagai Tuhan dan Allah, tetapi sebagai objek menyembahan kita, dan kitalah yang menjadi pusat alam semesta. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, saya bukan orang yang anti mujizat. Saya pun pernah mengalami mujizat, banyak mujizat yang saya alami, saudara. Pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang membuat saya tidak jadi mati, itu juga pernah saya rasakan, saudara. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi semakin ketika saya memahami kasih Tuhan di dalam diri saya merasa bahwa tidak layak saya ini ketika saya harus memprioritaskan mujizat itu lebih daripada Tuhan sendiri, saudara. Kita boleh berharap ada mujizat terjadi dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan, tapi bukan itu yang kita kejar, karena Tuhan Yesus sendiri tidak berfokus kepada mujizat yang Dia lakukan, tetapi kepada pengajaran dan karya penebusannya. Itulah sebabnya di dalam amanat agung, kalau saudara baca di dalam amanat agung, di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan 20, di situ dikatakan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tidak ada kata jawaban doa dan mujizat di situ. Tetapi apakah Tuhan tidak bisa buat mujizat buat kita? Sanggup, saya katakan sanggup, dan sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mudah. Tetapi bukan itu inti dari iman kekristenan kita. Jangan salah, saudara, saya tidak anti, tetapi saya ingin berikan penjelasan ini kepada kita supaya kita punya pandangan yang benar tentang kekristenan dan iman kita. Nah, satu hal lagi yang ingin saya berikan kepada saudara adalah jangan pernah kita beriman kepada iman kita sendiri. Jangan pernah melakukannya. Apa artinya beriman kepada iman kita sendiri? Jangan sampai kita beriman kepada keyakinan kita bahwa Tuhan menjawab kita karena besarnya iman kita, karena kuatnya iman kita. Jangan beriman kepada iman kita sendiri, karena ketika kita beriman kepada iman kita sendiri, maka kita sedang membalik logikanya Tuhan. Ketika kita sedang beriman kepada iman kita sendiri, maka kita sedang merasa, kita sedang menganggap bahwa diri kita itu begitu penting sampai iman kita bisa mengubah keputusan Tuhan. Siapa diri kita bisa mengubah keputusan Tuhan? Enggak ada artinya apa-apa, saudara. Saya dan saudara itu tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Kalaupun ada jawaban doa, kalaupun ada mujizat Tuhan, kalaupun ada hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua kasih karunia Tuhan dan bukan karena jasa kita kepada Tuhan. Ini harus kita pahami, saudara. Sebab kalau tidak, nanti kita akan beriman kepada iman itu sendiri. Dan akhirnya apa, saudara? Tidak heran, makanya kita akhirnya mengklaim hal-hal yang tidak kelihatan, yang kita belum peroleh. Tak klaim rumah harga 5M, lah penghasilanmu piro? 500.000. Lah ya apa ya caranya, saudara? Kan gak masuk akal. Tak klaim aku akan dapat Mercedes Benz tipe sekian, harganya piro? 1,5 M. Lah terus kerjaanmu apa? Gajimu piro? Gajiku 1,5 juta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian ngomong, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku dapat mercy. Loh saudara, dengan kita dapat, kalaupun Tuhan kirimkan mercy, bisa. Iso bayar enggak pajaknya? Bisa bayar enggak pertamaxnya? Nah itu persoalan yang kadangkala dialami oleh banyak orang-orang Kristen, saudara.
Jika seseorang beriman kepada iman itu sendiri, maka dia akan menganggap bahwa iman yang dia miliki itulah yang membuat Tuhan bisa menentukan doanya dikabulkan. Hati-hati dengan hal ini. Yang kedua, jika kita beriman kepada iman itu sendiri, maka kita akan menganggap bahwa ada faktor manusia yang bisa mengubah kehendak Tuhan dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus tetap beriman, tetapi kita tetap mempercayai Tuhan dan kuasa-Nya di dalam mengabulkan setiap permohonan kita, tanpa kita merasa bahwa kita cukup punya power untuk mengubah keputusan Tuhan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, sehingga kita bisa menaruh kepercayaan kita sepenuhnya untuk tetap menjalani hidup bersama dengan Dia sampai kesudahan kita di dunia ini. Persoalannya bukan apakah Tuhan mampu atau tidak mampu, tetapi apakah Tuhan berkehendak atau tidak. Tetaplah percaya, saudara, tentang hal ini. Yang kedua, kuasa Allah lebih besar daripada kuasa kegelapan, apapun itu. Tapi juga jangan mencobai gitu ya. Ketika kita berada di sebuah tempat, kemudian kita pergi ke tempat-tempat angker, kemudian kita dalam nama Yesus kita ke tempat-tempat angker, lapo nang tempat-tempat angker gitu ya, gak penting. Wes di rumah saja dengan keluarga berdoa bersama daripada pergi ke tempat-tempat angker yang gak penting gitu ya. Nah, kuasa Allah lebih besar daripada kuasa kegelapan. Yang ketiga, iman haruslah kepada Allah sendiri dan bukan kepada iman itu sendiri. Supaya kita tidak terjebak kepada paradigma bahwa kita bisa mengubah keputusan Tuhan seenak kita sendiri. Seolah-olah kalau iman kita besar, kita bisa kemudian ngomong, aku adalah anaknya Tuhan, ubah dong cetek, kemudian Tuhan ubah, kok enak. Bukan kayak gitu saudara, kita sama sekali gak menghargai Tuhan kalau kita seperti itu. Yang keempat, mujizat Allah adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang benar, dan pintu masuk bagi pekabaran Injil. Sehingga akan salah jika kita berfokus kepada mujizatnya dan bukan pada apa yang diajarkannya. Tetaplah fokus pada perubahan kehidupan, baik atau tidak baik keadaannya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya tetap percaya dan saya mau katakan itu kepada saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, kalau saudara sedang dalam keadaan lemah, saudara mungkin dalam keadaan yang tidak memungkinkan hari ini untuk saudara berharap, kembalilah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Tetapi baik atau tidak baik keadaannya, jangan sampai iman kepercayaan kita kepada Tuhan akhirnya luntur, kemudian hilang dan akhirnya kita berkata, Tuhan terima kasih untuk segala sesuatunya selama ini, saya sudah selesai dengan Tuhan Yesus, saya mau tinggalkan Tuhan Yesus, saya mau ke tempat yang lain. Saudara, jangan pernah lakukan ini. Kalau mungkin ada di antara saudara hari ini yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada saudara, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun hari ini engkau membutuhkan sesuatu yang benar-benar engkau sangat butuhkan, berdoalah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada iman itu kita sendiri, tetapi iman kita harus bertumbuh semakin hari dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dan semakin hari kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukannya tepat pada waktunya. Kalaupun saudara hari ini mengalami sebuah hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup, tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan pernah tinggalkan iman kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan tentang firman Tuhan ini dan kita akan menyanyikan sebuah pujian yang tidak asing bagi kita dan saya percaya bahwa pujian ini juga akan menguatkan iman kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa hanya ada di dalam Tuhan pengharapan kita. Pengharapan saya dan pengharapan saudara hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan Tuhan sanggup untuk menolong saya dan Tuhan juga sanggup untuk menolong saudara. Mari katakan sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Mari katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena Engkau menjaga hidup kami. Kami kuat karena Engkau yang menopang hidup kami. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, oh, kami percaya bagi Engkau Tuhan, tiada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagimu Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Dan ku dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami sebagai manusia. Kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan pengharapan kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mungkin saat ini engkau sedang putus asa, dimanapun engkau berada, engkau mesti harus pahami bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu tetaplah percaya bahwa di saat terjepit, di saat yang tidak memungkinkan sekalipun, Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu.
Dimanapun Engkau berada saat ini, Engkau yang melihat acara ini. Kami percaya bahwa Engkau juga dijamah oleh Tuhan. Kita semuanya mengalami sesuatu hal yang sama, mengalami hal yang sama di dalam Tuhan, bahwa ada pengharapan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya kami percaya kepadamu Tuhan. Beban yang berat pun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengangkatnya. Itu sebabnya Tuhan, kami memuji namamu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu peduli, yang selalu memperhatikan keberadaan kami. Biarlah berkat-Mu menyertai kepada jemaat-Mu, kami semuanya yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menyembuhkan dengan sempurna. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga bangsa dan negara kami, agar damai sejahtera menyertai untuk bangsa kami. Dalam pemerintahan yang ada saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.